Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali melakukan salah satu tahapan, ya, sebelum nantinya lanjut ke sidang tesis. Maka tahapan pertamanya tentunya adalah seminar proposal, ya. Dan sampel hari ini pesertanya adalah Ustadz Andri Yomson, ya. Ustadz Andri Yomson ini merupakan angkatan keempat, ya, Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan harapannya Ustadz Andri ini menjadi salah satu nanti yang akan memegang teguh tagline di Magister Pendidikan Dasar 3 semester saja, ya. Jadi Amin, hari amin, insya hari Allah. ini alhamdulillah mengikuti seminar proposal, kemudian setelah sempro nantinya akan lanjut ke penelitian, sehingga ketika berakhirnya semester 3 sudah siap untuk sidang tesis. Oke, Amin. sebelum kita memulai sempro pada hari ini, ada beberapa hal yang tentunya harus dipahami oleh Ustadz Andri Yomson. Yang pertama, nanti insya Allah saya akan memberikan kesempatan untuk memaparkan proposal tesisnya. Dan memaparkan proposal tesis ini insya Allah maksimal hanya 10 menit saja, ya. Jadi pastikan bab 1, kemudian bab 2, dan juga bab 3 itu dijelaskan secara komprehensif, ya, dalam waktu 10 menit. Kemudian yang berikutnya nanti akan ada tanya jawab tentunya sesuai dengan proposal yang dipaparkan, ya. Dan mudah-mudahan ketika tanya jawab nanti semuanya bisa dijawab dengan komprehensif tentunya. Kemudian yang terakhir setelah nanti Ustaz Ardi Yamson mengikuti kegiatan seminar proposal ini, maka nanti akan ada revisi tentunya, ya, sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan. Oke, sebelum kita memulai pada paparan, marilah kita buka sesi seminar proposal perdana, ya. Saya senang sekali mengatakan perdana karena biasanya lulusan perdana kemudian menjadi orang-orang pertama, gitu, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ustadz Andi Johnson ini nantinya menjadi salah satu dari mahasiswa angkatan 4 yang memegang teguh, ya, tagline 3 semester saja itu, ya. Amin, Marilah amin. kita buka sesi, ya, sekali lagi sesi sampel kita dengan sama-sama baca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz Andi Yomson sudah saya berikan akses sebagai co-host untuk sempro pada sore hari ini. Eh, Kami persilahkan. Silakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi, MPD, atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen ya, Pak Dokter ya. Silakan, silakan. Apakah terlihat Pak Dokter? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yomson, nomor induk mahasiswa di 230811.011. Pada kesempatan ini akan menyampaikan atau memaparkan proposal tesis saya. Pertama-tama tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi MPD yang memberikan kesempatan saya untuk memaparkan proposal saya. Adapun proposal tesis saya mengambil judul pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja dan loyalitas guru di SD swasta Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Izin Ustadz, Ya, minta tolong untuk dibuat full screen boleh agar terlihat dengan jelas. Oke. Oke, silakan. baik. Selanjutnya, dalam bab 1 ini berisikan tentang latar belakang masalah. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena bahwa sebuah kepemimpinan itu merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi, khususnya lembaga pendidikan, yang mana pemimpin dalam lembaga pendidikan tersebut adalah seorang kepala sekolah.
Di sisi lain, guru sebagai tenaga pendidik di satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerjanya maupun loyalitasnya sebagai guru di lembaga pendidikan tersebut. Namun demikian, banyak sekali guru di sebuah lembaga swasta yang berangan-angan ataupun berkeinginan menjadi seorang aparatur sipil negara ataupun pegawai negeri sipil. Tidak ada yang salah. Namun demikian, cara dan bagaimana tata keramanya itu yang perlu diperhatikan. Identifikasi masalah, banyak sekali masalah yang ditemukan oleh penulis atau peneliti dalam hal ini, banyaknya adanya kurang efektif dalam hal instruksi dari kepala ataupun pimpinan pendidikan, kepala sekolah kepada guru, belum efektifnya gaya kepemimpinan yang mungkin yang bisa diterima oleh guru, juga rendahnya mungkin loyalitas guru swasta terhadap satuan pendidikannya, dan juga ada tata kelola sistem organisasi guru yang belum optimal di dalam menjalankan tugas sekolahnya. Dan banyak lagi tentunya yang kita temukan, tentunya masalah guru dan juga kepala sekolah. Namun demikian, saya akan batasi masalahnya dalam bentuk pembatasan masalah. Yang pertama adalah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, yang saya coba batasi dengan gaya kepemimpinan otokratik, kemudian demokratis, dan juga laissez-faire. Kemudian untuk kinerja guru, saya batasi pada tugas guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang multi perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan loyalitas, saya batasi coba bagaimana guru menjalankan atau mentaati peraturan satuan pendidikan, dan juga keinginan-keinginan untuk menjadi aparatur sipil negara. Rumusan masalah yang saya buat adalah apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap ataupun terhadap loyalitas guru? Dan yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja dan loyalitas guru secara bersamaan? Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu menganalisis lebih mendalam serta menemukan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD swasta Kecamatan Setu, kemudian menganalisis lebih mendalam serta menemukan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap loyalitas guru di SD swasta Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dan yang ketiga menganalisis lebih mendalam serta menemukan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja dan loyalitas guru di SD swasta Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Sebuah penelitian tentunya memiliki kegunaan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah bagi kepala sekolah itu sendiri, bagi guru, peserta didik, dan juga pihak sekolah dalam hal ada yayasan, dan tentunya juga untuk peneliti selanjutnya yang bisa mengembangkan penelitian ini mungkin lebih tajam dan lebih mendalam lagi nantinya. Bagi kepala sekolah diharapkan bahwa penelitian ini menjadi referensi dan menentukan gaya kepemimpinannya yang tepat, yang dapat ataupun mampu meningkatkan kinerja dan loyalitas guru. Sedangkan bagi guru, dengan penelitian ini diharapkan bisa menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah guna meningkatkan kinerja dan loyalitasnya sebagai guru. Sedangkan bagi peserta didik tentunya diharapkan dapat membantu peserta didik mendapatkan pendidik ataupun guru yang memiliki kompetensi dalam mendidik mereka tentunya. Di bab kedua, dalam kajian teori, ada deskripsi konseptual. Yang pertama mengenai teori kepemimpinan, dasar-dasar kepemimpinan. Teori yang saya ambil di sini yaitu teorinya Fiedler yang mengatakan dalam kepemimpinan tersebut ada 4 pendekatan yang diungkapkan. Yang pertama teori Gridman dan teori Big Bang, yang dimana seorang pemimpin itu adalah dilahirkan, ya bukan diciptakan, itu intinya. Kemudian teori yang kedua adalah teori sifat atau karakteristik kepribadian. Justru ini adalah kebalikan daripada Big Bang gitu ya. Bahwa ini sebetulnya kalaupun dia tidak terlahir dari orang ataupun orang tua yang pemimpin, tapi dia bisa menjadi pemimpin karena memiliki sifat dan karakteristik ataupun kepribadian sebagai seorang pemimpin. Kemudian teori perilaku. Teori perilaku ini menggambarkan bagaimana perilaku seorang pemimpin itu mampu mengefektifkan, mengorganisir organisasi ataupun lembaganya itu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang keempat teori kontingensi dan teori situasional, di mana seorang pemimpin mampu memimpin berdasarkan situasi ataupun kondisi yang ada dalam organisasi atau bawahannya sesuai dengan kemampuan bawahannya. Di sini juga ada gaya kepemimpinan kepala sekolah karena terkait dengan kepala sekolah. Kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain dengan melakukan tugas-tugas yang direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran tujuan lembaga. Ada 3 tipe kepemimpinan menurut Kurt Lewin sesuai dengan tadi pembatasan masalah. Ada tipe otokratik ataupun otokratis, kemudian tipe demokratik ataupun demokratis, dan juga laissez-faire yaitu pembiaran. Otokratis tentunya otoritarian yang diterapkan dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga pendidikan. Kemudian demokratis memberikan kesempatan kepada guru
untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang ada, dan laissez-faire merupakan sebuah kepemimpinan yang mungkin membiarkan ataupun pembiaran terhadap apapun yang dilakukan oleh guru ataupun bawahannya. Namun Bus mengatakan ada 5 gaya kepemimpinan, khususnya dalam hal kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama ada kepemimpinan manajerial, transformasional, transaksional, kemudian pengajaran, dan positif. Yang masing-masing gaya ini tentunya menentukan bagaimana pribadi ataupun sikap daripada kepala sekolah dalam memimpin bawahan ataupun guru-gurunya. Yang ketiga terkait dengan hal itu juga adalah kinerja guru. Kalau berkaca pada kinerja, di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa kinerja merupakan gambaran tentang sikap, keterampilan, nilai, dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang tentunya ditunjukkan dalam penampilan, kemudian perbuatan, dan prestasi kerjanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan, keterampilan, motivasi, pengetahuan dalam menjalankan ataupun menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, untuk menilai kinerja tentunya ada prinsip-prinsip sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2019. Di sini adalah kinerja adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan ataupun tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Adapun prinsip-prinsipnya harus objektif dalam nilai kinerja, tidak bersifat subjektif, kemudian adil, sistem fairness di sini ada, kemudian akuntabel, transparan, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Jadi tidak terputus penilaian kinerja tersebut, terus dilakukan. Oleh karenanya ada penilaian kinerja guru PKG kalau di sekolah dasar itu setiap tahun, atau mungkin juga di semua tingkatan atau jenjang juga ada PKG-nya setiap tahun dilakukan. Nah, mengenai kinerja ini, John Miner itu mengatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena ada 4 tolak ukur dalam menilai kinerja. Kualitasnya tentunya, kualitas kerjanya, kuantitasnya, seberapa banyak dia mengerjakan tugas-tugas, ketepatan waktunya, itu juga perlu diperhatikan, dan juga bagaimana seorang guru ataupun seorang karyawan pekerja itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu yang juga akan mempengaruhi kinerja. Yang keempat mengenai loyalitas. Tadi sudah gaya kepemimpinan, kemudian kinerja, dan juga loyalitas, yang semua merupakan bagian daripada judul yang saya angkat. Sudimin mengatakan bahwa loyalitas berarti berupa bentuk kesediaan karyawan namanya adalah guru untuk mencurahkan segala kemampuan, keterampilan, pikiran, waktunya untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Jadi loyalitas guru merupakan sebuah kesediaan guru tanpa satu paksaan dengan segenap kemampuannya untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lembaga. Nah, aspek-aspek loyalitas menurut Siswanto tahun 2010 dia mengatakan, yang pertama adanya taat pada peraturan. Ini penting karena merupakan ukuran daripada loyalitas bagaimana seorang itu guru dalam hal ini taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya terhadap lembaga, kemauan untuk bekerja sama dengan rekan sejawat ataupun dengan atasan, kemudian rasa memiliki terhadap lembaga tersebut, dan yang tentunya kesukaan pada pekerjaan. Kalau nggak suka dengan pekerjaannya, bagaimana dia bisa loyal tentunya. Kemudian ada penelitian lain yang relevan yang saya kutip, salah satunya saja di sini, kemudian ada juga beberapa yang saya ambil. Penelitian dari Arinda Prismeli dengan judul penelitian pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru saja. Tujuan penelitiannya mendapatkan data dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Metode penelitiannya bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan pada penelitian saya adalah penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitiannya, gaya otoritarian efektif gunakan untuk meningkatkan kedisiplinan guru. Nah, sedangkan saya belum ada hasil penelitian karena baru akan memulai setelah Sempro ini. Sedangkan perbedaan yang paling utama adalah pada variabel-variabel penelitiannya. Kalau pada penelitian ini terdapat 2 variabel saja, kalau saya menggunakan 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan sebagai variabel X-nya, kemudian kinerja guru, dan loyalitas guru sebagai variabel Y1 dan Y2. Keterangan teoritik dalam penyusunan tesis ini ataupun proposal ini tentunya terkait dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah.
kemudian juga ada kinerja guru, tentu yang kita nilai tadi dengan dibatasi dengan proses ataupun cara pembelajarannya, proses pembelajaran, kemudian bagaimana kompetensi guru. Kemudian yang kedua adalah loyalitas guru, bagaimana taat pada peraturan dan juga keinginan menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini hipotesis penelitiannya yang saya coba ambil. X1-nya pengaruh gaya kepemimpinan, Y1-nya kinerja guru, dan juga Y2-nya adalah loyalitas guru. Analisanya H0, X1 akan sama dengan Y1, artinya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Kalau X sama dengan Y2, maka terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap loyalitas guru. X sama dengan Y1 berbanding Y2, artinya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja dan loyalitas guru, yang berpengaruh kedua-duanya. Sedangkan H1-nya, X tidak akan sama dengan Y1, artinya tidak terdapat pengaruh. Sedangkan X tidak sama dengan Y2, tidak terpengaruh terhadap loyalitas guru. Dan X tidak sama dengan Y1 dan berbanding Y2, artinya tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja maupun loyalitas guru. Bab ketiga mengenai metodologi penelitian, di sini ada metode dan pendekatan penelitian. Metode yang saya ambil pada kesempatan ini adalah metode penelitian kuantitatif melalui angket ataupun kuesioner, di mana fenomena-fenomena yang ada akan kami teliti, ya, jadi kejadian yang telah berlalu maupun yang akan berlangsung. Dalam konteks ini adalah proses pengaruh daripada gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja dan loyalitas guru di SD swasta Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Tempat dan waktu penelitian, saya mengambil di multi center, terdapat 7 sekolah dasar swasta di Kecamatan Setu yang akan saya jadikan tempat penelitian. Adapun ke 7 sekolah tersebut ada SDIT Nuan Novala, SDIT Pelita Rahayu, Nurul Huda, Bulan Yanfis, Plus Al Amin, Burhania, SD Pratama, yang kesemuanya berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Waktu penelitian dari November 2024 sampai dengan April 2025 selama 6 bulan. Sedangkan untuk populasi dan sampel, saya mengambil pendapat dari Sugiono yang menjelaskan bahwa populasi dari suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Nah, ini merupakan populasi yang ada dari ketujuh sekolah swasta yang di Kecamatan Setu yang akan saya coba nanti ambil sampelnya. Total ada 180 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari masing-masing total daripada sekolahnya tersebut, jumlah guru dan juga total. Untuk sampel penelitian, kembali saya menggunakan konsep Sugiono bahwa mengenai sampel penelitian yang saya ambil dengan rumus seperti ini, N jumlah sampel sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus N E pangkat 2. Di mana N merupakan sampel dan E pangkat 2 merupakan kelonggaran kekurangan ketelitian sebesar 10%. 10% ini saya ambil dari menurut Isaac Michael dan juga dalam Sugiono yang tingkat kesalahan itu 1%, 5%, bahkan sampai 10%. Mungkin saya agak lebih longgar ke arah yang 10% dengan menggunakan rumus Slovin ini. Sehingga didapatkan dari tadi total populasi tadi kita dapat sampel nantinya adalah 64,28 atau digenapkan atau dibulatkan menjadi 65 sampel. Teknik pengumpulan datanya sendiri saya melakukan observasi tentunya. Sebelum ini juga saya sudah melakukan observasi sehingga saya dapat identifikasi masalah dan yang saya dapatkan itu saya observasi. Lalu kemudian juga saya akan melakukan angket ataupun kuesioner untuk narasumber dan tentunya juga nanti dikuatkan dengan wawancara. Berikut adalah kisi-kisi kuesioner angket untuk kepemimpinan kepala sekolah. Di sini ada beberapa indikator, subindikator maupun butir-butir soalnya. Ini untuk kinerja guru, indikatornya. Ada subindikatornya proses pembelajaran, teknik penyampaian pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, teknik penilaian dan evaluasi. Dengan loyalitas, di sini ada kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi untuk subindikatornya, memfasilitasi guru, pengembangan diri, apresiasi, pemberian hak, dan juga menjadi guru PNS ataupun ASN. Teknik analisis datanya tentunya saya menggunakan teknik analisis data seperti yang disampaikan oleh Muhajir dan juga proses analisis data menurut Miles Haberman itu dengan cara
data yang saya terima, kemudian direduksi datanya, kemudian disajikan datanya nanti dan juga ditarik kesimpulannya sehingga menjadi satu hasil penelitian. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data saya juga sudah lakukan tentunya untuk uji validasi terhadap instrumen-instrumen yang tadi sudah saya sampaikan tentunya. Di sini ada uji validitas instrumen yang kebetulan saya belum tampilkan di slide ini, tapi juga ada hasilnya berupa modul Excel ataupun file Excel. Sedangkan uji reliabilitasnya yaitu untuk menguji bahwa instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini tentunya reliable. Artinya reliable itu bisa digunakan kapan saja karena sebuah instrumen kalau tidak reliable itu nanti hasilnya pun juga mungkin akan bisa bergeser atau ada perubahan sehingga reliabilitasnya itu perlu dihitung juga. Di mana di sini kalau reliabilitasnya itu menurut Alpha Cronbach ini ya, koefisien Alpha Cronbach rumusnya jika lebih dari 0,6 dan mendekati 0,1 dan mendekati 1 maka tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Karena kalau data ataupun instrumen yang tidak kita guna tidak konsisten tentunya akan memiliki pengaruh terhadap hasil daripada penelitian itu sendiri. Uji normalitasnya di sini ada apakah memang menggunakan rumus uji Lilliefors. Di sini juga sudah ada H0 dengan data distribusi normal, kenormalannya dan sebagainya. H1 data tidak distribusi normal dengan kriteria sebagai berikut. Jika L0 ataupun sama dengan L hitung, lebih kecil dari L tabel, maka H0 itu diterima. Kemudian jika L0 sama L hitung atau lebih besar dari L tabel, maka H0 juga akan ditolak. Uji homogenitas menggunakan uji F dan juga uji T. Semua ini merupakan bagian daripada proses nanti hasil daripada data yang akan saya peroleh pada saat penelitian nanti berlangsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak paparannya. Uh, lebih dari 10 menit atau kurang dari 10 menit, Ustadz Andri Yomzat? Sepertinya 12 menit. Sepertinya, wah langsung dihitung ya. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya untuk sesi tanya jawab. Ya, dan ini saya